Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Kurniawan, mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi angkatan 2017 NRP 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol terdistribusi atau dalam bahasa Inggris Distributed Control System. Yang pertama, overview di sini adalah pengenalan sistem kontrol terdistribusi ya. Jadi sistem kontrol terdistribusi kali ini kita singkat dengan DCS ya, biar gampang nyebutinnya, atau distributed control system tuh. Oke, yang pertama itu ada pengenalan DCS, habis gitu sistem komunikasi pada DCS, setelah itu ada sistem database pada DCS, ada sistem kontrol pada DCS, dan sistem pengamanan pada DCS. Pertama ini adalah DCS arsitektur, seperti dua ini di samping sih. Yang pertama, DCS itu suatu teknologi kontrol yang menggunakan teknologi komputer untuk memonitor, untuk mengoperasikan sesuatu alat atau plan, meregulasi dan mendistribusi kontrol unit itu secara multiple, secara jadi bisa mengontrol banyak alat kerja dalam sekaligus gitu. Pada umumnya struktur dari DCS ini dijadikan ke beberapa vertical level. Yang pertama itu proses control level, control manage level, dan producing manage level. Untuk DCS sendiri, karakteristik umumnya yang dimiliki DCS itu yang pertama bisa membuat sistem pendukungnya sendiri. Habis gitu keselarasan kerja yang terintegrasi. Habis gitu dia online atau real time, jadi bisa dilihat secara real time. Terus keandalan yang sangat tinggi, jadi dia bisa diandalkan. Habis gitu dia dapat beradaptasi. Habis gitu terus agility itu dia itu lincah dalam arti cepat gitu loh. Tadi yang seperti yang saya jelaskan, bisa langsung mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, bisa mengontrol banyak mesin dalam satu waktu gitu. Terus ada scalability. Habis gitu yang terakhir itu cost efektif atau biayanya lebih murah. Terus ini adalah ICMMS ya, ini Intelligent Control Maintenance and Technical Management System, adalah teknologi pada sistem manufaktur yang berupaya untuk menaikkan ini tadi keandalan, terus profit sama capability tadi. ICMMS itu berbasis di IAMS atau Distributed Intelligent Actuation and Measurement System, atau dalam bahasa Indonesia itu aktuasi intelijen terdistribusi dan sistem pengukuran, yang mana IAMS ini terintegrasi dengan CMMS atau Control Maintenance and Technical Management System, yaitu sistem kontrol yang maintenance dan manajemen teknik. Terus ini adalah
CSCW Computer Supported Cooperative Work atau groupware. Ini adalah komputer untuk kerja. Nah, ini generasi dari DCS. Kalau di sini nggak ada keterangannya ya, cuma kalau menurut pendapat saya, yang first generation ini, yang orange itu sistem ruang kontrol atau human interface-nya. Habis gitu yang kuning itu controllernya, dan yang di bawah itu yang kalau yang first generation itu warna abu-abu itu mesin di dalam plan. Jadi kalau yang generasi pertama itu satu komputer atau satu human interface, satu controller bisa mengerjakan beberapa mesin. Kalau yang generasi kedua ini satu controller ini bisa disambungkan ke beberapa human interface, dan akhirnya human interface ini satu sama lain itu saling terhubung. Kemudian yang generasi 2 juga itu plan-nya itu mesin dalam plan sama kayak yang generasi pertama, cuma yang bedanya yang generasi kedua itu human interface-nya agak banyak. Kalau yang generasi ketiga ini kalau menurut saya ya, ini kan ada kuning di situ 2. Kalau menurut saya nih, yang kuning atas itu RIO, remote input output. Kalau yang kuning yang di bawah itu field input output gitu. Dan yang garis merah yang di tengah antara bundaran kuning itu, kalau menurut saya itu bisa jadi entah itu kabel atau sambungan internet. Nah, ini basic arsitektur. Jadi arsitektur dasar pada DCS itu ada server yang mana di dalamnya adalah sistem manager, terus device, hierarki, access control, database yang berisi history, sort, dan configuration. Habis gitu workstation, ada operator control, status display, dan event log. Terus yang di bawah itu ada 300 front end processor interface to NIF equipment, yang mana ketiga benda ini itu dihubungkan oleh software distribution atau bus, yang mana software distribution bus ini itu berada di network. Nah, yang dimaksud VNet bus itu seperti ini, yang di hijau-hijau ini ya. Ini Nah, ini VNet bus yang mana ini menghubungkan ini human interface, jadi ada human interface system, terus engineering apa ini aku lupa gitu. Tuh. Nah, terus ini field control unit. Ini VIO, field input output, yang mana terhubung sama ini alat-alat di plan. Nah, terus ini VNet IP bus. Ini yang agar apa ya, network tadi itu terhubung dengan internet, yang menghubungkan pada internet ya gitu. Nah, ini apa sih VNet IP itu? Itu adalah sebuah network untuk plan yang mana itu real time. Kemudian sistem prosesnya itu berbasis otomasi dalam 1 giga per second internet, dalam sistem komunikasi internet yang
1 giga per second. Wah, kenceng ya. Nah, ini VNet IP bus. Jadi itu tadi dihubungkan ini. Kalau yang tugas minggu lalu kan ini langsung dari Human Interface System ke FCS Field Controller System. Itu kan cuma disambung kabel gitu ya. Ini dikasih VNet IP bus. Jadi dia bisa ke internet. Kalau saya lihat sih ini calonnya IoT, Internet of Things. Nah, ini VNet IP bus komponen. Yang pertama adalah CPU-nya VNet IP itu sendiri. Yang mana CPU ini ya, yang dalam ini tuh ini. Nah, itu. Ini CP451 adalah VNet IP link yang terbarukan. Ya, mungkin itu. Terus gitu di sini ada VNet coupler yang interconnect dengan menginterkonekkan VNet IP domain dengan VNet domain yang biasa. Terus gitu di sini ada VNet IP bus komponen, VNet IP interface card. Jadi ini tuh apa ya? Ibarat itu pengaturan hardware-nya. Dan di sini tuh di sini tuh ada switch 4 action mode. Ini kan ada ABCD. Kalau reverse ini always off. Dan ini command speed-nya pada default itu 1 giga per second. Kalau nyala on itu 100 megabyte per second. Terus auto negotiation itu auto pada defaultnya. Terus ini reverse itu always off. Terus di sini adalah switch 1 sama switch 2 yang mana itu domain dan nomor stasiun. Nah, di sini udah ada keterangannya. Nah, ini VNet IP dan VNet yang biasa. Kalau menurutku ya, kalau VNet IP ini kan terhubung sama internet. Kalau VNet yang biasa ini langsung gitu dari HIS, Human Interface System, itu langsung terhubung ke KFCS ini tanpa internet. Kalau itu kurang tahu sih. Terus ada BCV dan CGW. BCV Bus Converter Unit. Jadi ini yang apa ya, converter VNet tadi. Jadi menyambungkan VNet lain ke Centum CS3000 domain atau ke Centum yang lain. Jadi ini ada BCV yang V itu untuk menggabungkan VNet ke VNet sistem yang lain. Nah, kalau ini BCV-HL itu digunakan untuk menghubungkan VNet ke Centum yang lain. Oh, udah terakhir. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau masih banyak salahnya saya mohon maaf karena masih dalam tahap belajar.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.